Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau. Shalom, selamat pagi sidang Jemaat DM Glory Permi dimanapun kita berada yang mendengarkan live streaming kita di pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Adapun tema yang saya ingin sampaikan kepada kita dalam sepanjang bulan Mei ini adalah tema yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus. Pada minggu yang pertama saya sudah menyampaikan kepada saudara tentang tema peranan Roh Kudus sebagai indikator kepada jemaat, di mana saya telah memberikan satu pemahaman kepada kita tentang bagaimana dia sebagai Roh Kudus berfungsi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai indikator. Namun pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat kembali tentang peranan Roh Kudus ini, sehingga sampai pada ujung bulan Mei ini kita akan tetap mengumandangkan tentang karya Roh Kudus bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena apa? Karena setelah Yesus bangkit dari kematian dan dia naik ke sorga, dan pada hari yang ke-50, yaitu merupakan hari peringatan kepada semua warga jemaat, sepatutnya merayakan satu hari yang disebut dengan hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan rohnya kepada manusia supaya manusia hidup di dalamnya, dan kita tetap disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya yang berkuasa atas hidup kita. Dengan demikian, saya mau membawa kepada kita tema tentang peranan Roh Kudus sebagai dinamisator kepada orang percaya. Mungkin bagi kita untuk memahami akan arti daripada topik saya ini, peranan Roh Kudus sebagai dinamisator kepada orang percaya, ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan. Saya akan menjelaskan kepada saudara tentang etimologinya, ya, apa artinya peranan Roh Kudus sebagai dinamisator. Dan yang kedua, yang fungsinya, peranannya secara langsung kepada kehidupan kita, apa yang dia lakukan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga akan saya simpulkan dan relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya tentang peranan Roh Kudus sebagai dinamisator. Oleh yang demikian, saya terlebih dahulu membawa kita untuk merenungkan apa sebenarnya peranan Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita secara etimologinya. Oke, saya akan membawa kepada kita arti peranan. Apa sebenarnya peranan itu? Saya melihat kamus dewan kita, peranan itu artinya berpegang kepada sesuatu pedoman. Ya, artinya ada satu pedoman yang kita harus ikuti, panuti, karena dia memiliki satu wewenang, kuasa di dalam pegangan, sebagai kita dapat jadikan dia sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, itu arti peranan. Nah, Roh Kudus di dalam bagian ini peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu merupakan pribadi yang ketiga daripada Allah kita Tritunggal. Ya, pribadi Allah kita yang ketiga. Jadi dalam kepribadian ini saya hanya memberikan ringkasan tentang pribadi Roh Kudus ini memiliki kesatuan secara esensi, secara hakikat, secara substansi yang sama, yang disamakan dengan Allah. Jadi kita pun gereja BM memiliki kredo yang seperti ini. Jadi tidak ada halangan bagi saya untuk boleh menyampaikan bahwa dia adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal bagi kita sebagai orang percaya. Sedangkan kata dinamisator
Apa itu dinamisata? Ya, kata dinamisata ini berasal daripada kata dynamite atau dynamo. Ya, dynamite itu adalah satu bahan peledak yang dapat meledakkan sesuatu. Ya, biasanya dynamite ini dipakai untuk meledakkan kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan kepada satu benda yang keras, yaitu gedung-gedung yang raksasa, biasanya digunakan pakai dynamite untuk meledakkan gedung itu. Atau dapat juga dipakai di dalam dasar lautan sana untuk melakukan sesuatu yang diperlukan, dibuat dynamite. Jadi dynamite itu biasanya kita pahami bahwa itu merupakan bahan yang dapat meledakkan sesuatu. Nah, kenapa dipakai istilah ini? Nanti saya akan jelaskan. Dan dynamo, saya kata tadi, dynamo itu merupakan satu alat penggerak kekuatan kuasa yang bertenaga elektrik. Nah, saya menggambarkan bahwa Roh Kudus itu yang adalah dinamisata kepada hidup orang percaya. Secara khusus saya ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang peranan Roh Kudus sebagai dinamisata ini adalah pribadi Allah Tritunggal, yaitu pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang memiliki kuasa, yang memiliki wewenang, yang memiliki jabatan untuk membangkitkan kuasanya di dalam diri manusia. Jadi peranannya sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena Roh Kudus ini dapat membuat kuasanya, membawa kita untuk boleh memiliki kuasa yang dynamite yang tadi itu, meledakkan sesuatu. Ya, kata dynamite itu tadi jangan lupa. Jadi dia mampu memberikan kuasa itu kepada manusia untuk dapat menjalankan apa yang ditugaskan oleh Roh Kudus itu bagi kehidupan manusia. Oke, sehingga saya secara etimologi saya berharap Anda memahami apa fungsi dan peranan Roh Kudus ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dia berperan, bagaimana dia berfungsi dalam kehidupan saudara dan saya untuk melakukan beberapa perkara. Sehingga fungsi dan peranan ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, dalam minggu kedua ini, kita minggu ketiga, kita sedang masuk ke dalam minggu ketiga ini, kita melihat peranan Roh Kudus ini perlu dan sangat-sangat diperlukan pada saat ini, terutamanya dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Meskipun memang kita bersyukur karena kita di Sarawak, secara khusus di Kota Miri, kita rasanya sudah, tapi belum lagi boleh kita katakan bebas lah ya. Tetapi artinya kita sudah berada di zona hijau. Artinya kalau kita lihat di Jaraya juga sudah banyak kendaraan-kendaraan boleh berjalan. Tetapi tidak berarti kita tidak harus waspada. Kita mesti harus hati-hati dan berwaspada. Oleh karena itu, apa peranannya dalam kehidupan kita sebagai dinamisata? Nah, ini yang menjadi satu perkara yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, saya mau membawa kepada kita bahwa sebagai dinamisata, pribadi Allah ini berkuasa menjadi penolong bagi manusia. Ya. Penolong yang dinyatakan dalam tindakannya. Ada paling tidaknya 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana dia boleh bertindak dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Sehingga Roh Kudus ini sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat berkuasa memberikan dinamisata kepada kita untuk menjadikan kita memahami akan firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 saya ingin bacakan kepada saudara. Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan demikian.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bagian ini, firman Allah menyatakan bahwa peranan Roh Kudus sebagai pengajar, ya, Dia memberikan kuasanya kepada kita untuk mengajarkan kepada kita akan apa maksud firman Allah. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sebenarnya pada masa itu dan kita diajarkan supaya kita dibaptiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita dibaptiskan, ketika kita masuk kepada dimensi roh, pada waktu itulah Roh Kudus akan membimbing kita, akan mengajarkan kepada kita apa yang terdapat di dalam firman-Nya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada jemaat-jemaat yang baru dibaptiskan, yang mereka yang baru mengikuti, untuk mengalami kedewasaan kita perlu bertumbuh melalui firman Allah. Sehingga melalui firman Allah itu kita diajar untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudara, di sana ada fungsi Roh Kudus berkarya dalam diri saudara. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda mungkin berpikir, apa maksudnya? Nah, apabila Anda belum mengerti, Allah akan bekerja melalui Roh Kudusnya untuk memberikan pengajaran kepada kita, supaya apa yang dituliskan dalam firman Allah boleh kita pahami. Itulah dinamisate yang ada di dalam diri orang Kristen. Saya berharap saudara-saudara yang hidup di dalam bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, maka tidak terjadi begitu saja. Tetapi kita belajar dan diajar bagaimana Roh Kudus ini berperan dalam hidup kita untuk memahami maksud-maksud Allah. Yang kedua, Roh Kudus itu tidak hanya menjadi pengajar untuk menolong kita mengerti akan firman Allah, tetapi justru di dalam bagian nanti saya akan bacakan dalam kitab 2 Korintus dikatakan bahwa Roh Kudus itu bertindak juga sebagai penghibur. Pada ayat terdahulu saya sudah membacakan kepada kita bahwa penghibur dikatakan di sana dituliskan dalam bahasa Yunani disebut dengan parakletos. Artinya apa itu parakletos? Penghibur ini adalah pribadi Allah yang berdiri di sisi manusia untuk memberi penghiburan kepada setiap orang yang sedang mengalami kedukaan dan penderitaan. Jadi sebenarnya fungsi dan peranan Roh Kudus sangat penting untuk menjadi penghibur ketika kita mengalami kedukaan. Ketika kita mengalami penderitaan. Itu sebabnya apabila ada dalam sidang perkabungan, selalu saya menyampaikan firman Tuhan. Kata-kata saya sebagai hamba Tuhan itu selalu terbatas. Manusia memiliki kata-kata yang terbatas, tetapi Roh Kudus adalah Allah yang mampu menghiburkan. Meskipun berada dalam penderitaan, Dia berdiri di sisi Anda untuk menguatkan dan menghibur Anda. Sehingga apa yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi, Dia adalah penghibur, ya, yang dapat menghiburkan manusia. Ya, di dalam ayat 16 saya ingin bacakan kepada saudara, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa maksudnya? Adalah penghibur itu tadi, yaitu Roh Kudus, Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Parakletos ini ternyata tidak hanya berdiri di sisi kita, tetapi Dia menghibur kita. Bahkan juga Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
bahwa peranan Roh Kudus sebagai dinamisator, dia adalah pribadi Allah yang mampu menjadi penolong bagi kita. Dia akan mengajar kita dan juga memberikan penghiburan kepada kita. Yang ketiga, Roh Kudus tidak hanya menjadi pengajar, penghibur, tetapi justru juga untuk Roh Kudus itu bertindak untuk kita dapat mengalami Yesus. Dan dia berkarya untuk memberikan pengertian kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Jadi tidak hanya dia memberikan pengajaran, tetapi dia juga memberikan penghiburan serta memberikan supaya Anda dan saya mengerti apa tujuan Tuhan atas hidup saya, apa tujuan Tuhan atas hidup Anda, untuk Anda tetap menjalani kehidupan itu sampai masa yang akan datang. Dia tetap memberikan pemahamannya, pengajarannya, penghiburannya, bahkan juga penyertaannya bagi kita. Bahkan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, dia akan memberitahukannya kepada kita. Karena untuk itulah Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam diri orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya di dalam bagian ini saya ingin kita memahami betapa Tuhan tidak ingin membiarkan kita bersendirian. Meskipun dia sudah berada di sorga, memang dia menjanjikan untuk setiap orang yang percaya kepadanya akan menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal itu nanti apabila kita sudah bersama-sama dengan dia. Tetapi sekarang kita di dalam dunia ini kita juga tidak bersendirian, karena Roh Kudus masih bekerja dan diam di antara orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita memahami, mari kita belajar untuk tahu secara benar bahwa karyanya dalam diri kita mendorong kita untuk memiliki, untuk hidup, untuk mempunyai hubungan intimasi dengan dia. Karena dialah yang akan memberikan kepada kita pemahaman tentang masa yang akan datang. Saudara-saudara, di dalam bagian ini dikatakan bahwa tidak hanya dia memberikan masa yang akan datang itu, memberitahu kepada kita, tetapi dia juga menolong kita berdoa untuk hal-hal yang kita tak mampu ucapkan. Sehingga ada orang berkata, ya kalau saya berdoa, saya tak mampu mengatasi, mengungkapkannya, biarlah Roh Kudus yang menyatakannya kepada Allah. Ya, saudara-saudaraku, ada kalanya kita terbatas kata-kata kita untuk menyatakan sesuatu dengan kata-kata yang dapat kita mengerti. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengerti hati kita, sehingga kita mengucapkan kata-kata yang tak mampu kita ucapkan. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, bahwa Roh Kudus menolong orang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus masih ada. Roh Kudus belum diambil daripada kehidupan orang percaya. Oleh karena itu mari kita menggerakkan hati kita untuk tetap hidup di dalam kekuatan kuasanya. Karena dia masih bersama-sama dengan kita. Apapun masalah kita, apapun problem yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, bahkan pandemik ini, mari kita fungsikan kuasanya ada di tengah-tengah kita. Bapak Saudara, hari ini saya ingin membawa supaya setiap jemaat untuk tetap menjadi hidup di dalam peranan Roh Kudus sebagai dinamisator bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, kalau tadi saya berkata bahwa dia sebagai dinamisator dalam melakukan bertindak sebagai penolong, yang kedua adalah dia juga sebagai dinamisator yang mampu memperdayakan gereja Tuhan menjadi saksinya. Di dalam bagian ini firman Tuhan yang saya ingin kongsikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya ingin bacakannya kepada kita terlebih dahulu.
Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata kuasa Roh Kudus sebagai dinamisata ini tidak hanya menolong manusia, menolong kita orang percaya, tetapi dia memberdayakan gereja untuk menjadi saksi pribadi bagi Kristus. Apa maksudnya, Pastor? Mungkin Anda ingin berkata. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata, Roh Kudus akan turun atas kamu. Artinya ada masanya Roh Kudus itu. Itulah hari Pentakosta yang saya sudah katakan tadi. Hari yang ke-50 ketika Yesus naik ke sorga, maka dia mencurahkan 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada manusia supaya manusia tidak bersendirian, tetapi dia mencurahkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan gereja Tuhan menjadi saksi pribadi bagi Allah. Saudara-saudara, ini merupakan satu kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya supaya kita senantiasa memberitakan Injil yang adalah Kristus Yesus, supaya setiap orang yang menerima Dia beroleh keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Allah menugaskan Roh Kudus yang adalah dinamisata, menggerakkan manusia untuk tetap berkuasa dalam memberitakan Injil. Kuasa itu bukan bersumber dari manusia, tetapi kuasa itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang berkobar-kobar untuk menyatakan Injil yang adalah kebenaran Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa itu diberikan Allah kepada gerejanya supaya Injil ini sampai kepada ujung-ujung bumi. Saudara-saudara, saya masih teringat apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Ternyata meskipun kita terima, kita memahami peranan Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi dia telah dinubuatkan jauh sebelumnya bahwa dia akan melakukan kuasanya melalui kita untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Saya ingin membacakan satu ayat daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua ayatnya yang ke-7 sampai 8. Di dalam bagian ini dikatakan seperti ini. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam Perjanjian Lama telah diungkapkan bahwa Allah mau supaya kita sebagai alatnya, sebagai gereja Tuhan, melalui Roh Kudus sebagai dinamisata, dia memberdayakan gereja Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Oleh karena apa? Dia berkata, mintalah kepadaku. Artinya Roh Kudus berperan di dalam diri orang percaya untuk membawa setiap bangsa kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Filipi dikatakan Paulus, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelur bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi di sini mengkonfirmasikan kita sebagai gereja Tuhan. Mari memberdayakan kekuatan ini, karena Roh Kudus masih ada di tengah-tengah kita untuk menjadi dinamisata, memberikan kekuatan penggerak bagi kehidupan kita untuk tetap memberitakan
Injil keselamatan kepada setiap orang. Implikasinya, jangan batasi. Jika Anda rela memberikan diri Anda kepada hadiratnya, katakan, cukup engkau berkata, Tuhan, saya mau dipakai menjadi alat di tangan. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Ketika Anda berkata yang sedemikian, saudara, Anda sedang membuka hati Anda untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudusnya akan menyertai Anda. Dan Dia akan memberikan kepadanya kuasanya kepada Anda. Sehingga Anda akan diguna pakai sesuai dengan kehendaknya. Saudara, saya berharap ini menjadi satu dorongan kepada kita. Hiduplah di dalam kekuatan dinamis, Roh Kudus sebagai dinamisator. Dia akan memperdayakan gereja Tuhan untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, yang terakhir. Roh Kudus sebagai dinamisator mampu memberdayakan manusia untuk memenuhi kehendak Bapa. Dalam hal ini, kuasa Roh Kudus sebagai dinamisator mampu memberikan pergerakan, mampu mengendalikan, mampu menguasai supaya Anda dapat memenuhi kehendaknya. Kehendak Bapa itu yang seperti apa, Pastor? Mungkin Anda ingin berkata kepada saya, supaya ketika saya hidup di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus, saya menyerahkan diri saya kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Bagus. Itu pasti Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi dalam bagian ini saya ingin meringkaskan. Kehendak Bapa itu yang seperti apa? Yang pertama, kehendak Bapa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah untuk memahami seluruh kebenaran firman-Nya. Untuk memahami seluruh kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan di dalam Alkitab kita. Tetapi apa dayanya kita boleh paham, sedangkan Alkitab kita mungkin sudah berdebu. Alkitab kita tidak pernah kita baca. Alkitab kita, ya puji Tuhan ada sekarang Alkitab di dalam handphone dan sebagainya, itu ringkas. Tapi kalau saudara tanya, untuk referensi Alkitab saya harus buka Alkitab saya begini, baru saya tahu. Kalau dengan iPhone, dengan Android yang kita punya ini, kadang-kadang saya tidak ingat dia di mana tertulis. Meskipun canggih, saudara. Ya, tidak tahu kamu lah, tetapi saya harus rujuk kepada Alkitab yang adalah ini, Alkitab saya nih yang menjadi pegangan bagi saya, supaya saya tahu di mana dia tertulis. Karena kata-kata itu seolah tulisan itu timbul kepada mata saya untuk melihat, oh ini saya. Kira-kira demikian, saudara ya. Jadi Roh Kudus itu memberdayakan kita untuk memahami kebenaran Allah melalui Alkitab. Jadi saya tidak mau lari. Alkitab ini adalah kebenaran Allah. Sekali lagi saya ulang. Alkitab ini adalah kebenaran Allah yang tanpa salah. Selalu saya berkata kepada saudara bahwa ada banyak kebenaran-kebenaran orang lain. Tetapi kebenaran Allah, saya hanya berpandu kepada Alkitab yang adalah firman-Nya. Saudara-saudara, bagaimana kehendak Bapa ini dapat kita mengerti? Kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita akan dibukakan segala apa yang tersingkap di dalam orang lain yang tidak paham. Tetapi Alkitab telah lebih dahulu memberikan konfirmasi apa yang akan berlaku dan apa yang sudah berlaku. Ya, itulah sebabnya Alkitab kita ini adalah buku yang senantiasa up to date. Ya, buku yang senantiasa dicetak itu hanya Alkitab. Percaya. Ya. Buku-buku lain mungkin Anda ya buat sudah berhenti, berapa kali terbit. Tetapi Alkitab ini ya bukan tidak ada di dalam Android, saudara. Tetapi dia tetap terbit senantiasa. Kenapa? Menjadi kegemaran. Inilah yang menjadikan kita jangan lari dari panduan. Karena itulah panduan kita, Alkitab yang adalah kebenaran Allah. Jadi kehendak Bapa kita mau memahami.
semua kebenaran itu. Saya ingin bacakan juga kepada Anda Yohanes pasal 16 yang berkata demikian. Ayatnya yang ke-16 ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, minta maaf. Yohanes pasal 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah kita mau supaya kita mengenal kehendak Bapa itu. Roh Kudus ini mau supaya memperkenalkan kita mengerti ke seluruh kebenaran Allah itu yang ada di dalam firman-Nya itu tidak hanya menyangkut dengan hari ini, tetapi juga masa yang akan datang. Bahkan di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 18, tidak hanya itu saudaraku, tetapi kita mau diubahnya serupa dengan gambaran anaknya. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu keistimewaan yang dinyatakan oleh Roh Kudus, karya Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya berdiam di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita, tetapi dia bergerak, berusaha untuk menggerakkan kita. Itulah sebabnya fungsi dinamisata itu tadi ada di dalam diri kita, supaya kita mempunyai kekuatan boleh menggerakkan orang lain, supaya orang lain bersemangat dan kita juga mengalaminya. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, saya ingin bacakan kepada saudara dulu ayat ini, menjadi satu kekuatan bagi kita bersama. Apa yang dinyatakan bahwa Allah tidak, Roh Kudus tidak hanya memberikan pergerakannya di dalam diri manusia dan diam di dalam diri manusia, tetapi dia mau supaya kita diubahnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, bagi kemuliaan yang besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahnya menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus, bagi kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberangsangkan kita bahwa Allah Roh yang berkuasa di dalam diri kita tidak hanya diam di dalam diri kita, tetapi dia membuat, berkarya untuk menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Saudara-saudara, itu merupakan satu perkara yang perlu kita ingat. Dan yang terakhir di dalam bagian yang pertama ini, dia juga membimbing kita supaya kita memiliki doktrin yang benar, ajaran yang benar, dan kita dipimpin di dalam seluruh kebenaran ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3. Jadi, kenapa orang menyimpang dalam kebenaran? Kenapa orang tidak begitu memahami peranan Roh Kudus ini? Oleh karena dia tidak merujuk kepada firman Allah. Apabila firman Tuhan kita baca secara keseluruhan, kita harus mengerti, memahami kebenaran Allah secara holistik, sehingga kita tidak membuat pengajaran yang salah. Mengapa orang membuat pengajaran yang salah? Hanya itu saja yang diajarkan. Oleh karena apa? Dia tidak melihat Alkitab itu secara holistik, di mana Allah ingin supaya kita hidup di dalam dan menghidupinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah merupakan titik berangkat bagi kita sebagai orang percaya. Apabila kita menjadi orang yang hidup di dalam peranannya itu tadi, Allah kita mengizinkan peranannya itu berkarya dalam diri kita, maka dia akan melakukan melebihi daripada kekuatan dan pikiran kita. Yang kedua,
dalam poin yang ketiga yang terakhir, Roh Kudus sebagai dinamistor mampu memberdayakan manusia memenuhi kehendak Bapa. Dalam hal ini kehendak Bapa yang bagaimana? Yang pertama tadi kehendak Bapa untuk memahami seluruh kebenarannya, dan yang kedua kehendak Bapa dalam pengudusan kita. Saudara, Allah berkehendak supaya kehidupan Anda dan saya hidup di dalam kekudusan, bukan hidup dalam kecemaran. Jadi kalau kita masih ingin keinginan kita, keinginan daging yang hidup di dalam kecemaran, saudara-saudaraku, saya tak pasti Anda hidup di dalam pimpinan Roh Kudus atau yang lain. Tetapi kalau Anda yakin dan pasti bahwa kehidupan yang Anda miliki hidup di dalam kehendak Bapa yang membawa kehidupan Anda hidup di dalam kekudusan, itulah kehendaknya. Saya tidak yakin, meskipun ada di antara kita mungkin, ya saya tetap hidup di dalam Roh Kudus, bersaksi hebat. Tetapi kehidupannya jauh daripada kekudusan. Betulkah demikian? Saudara, jangan hanya kita melihat satu bagian, tetapi tidak kita melihat secara keseluruhan. Saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang perlu saya tekankan kepada kita, supaya kehendak Bapa di dalam hidup kita adalah pengudusan hidup kita. Mengapa? Saudara-saudara, namanya pun Roh Kudus. Tentu dia harus hidup kudus. Ya, dia berperan secara kudus. Betul tidak? Jadi dalam bagian ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus berkuasa menguduskan kita untuk memenuhi kehendak Bapaknya. Untuk memenuhi kehendak Bapa kita. Di dalam bagian ini memperingatkan kita bersama bahwa kita perlu dikuduskan supaya dapat digunakan pakai bagi kemuliaannya. Mengapa, saudara? Proses pengudusan perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Ya, untuk hidup dalam proses ini namanya proses. Tidak seperti saya akan membalikkan tangan seperti ini dengan mudahnya. Kalau kita mau diproses oleh Tuhan dan Roh Kudusnya kita izinkan memproses kehidupan kita di dalam proses pengudusan itu, maka saudara akan ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Tidak mungkin dosa bersamaan hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Kekudusan inilah yang membawa kita untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudara, lagi-lagi saya mengingatkan diri saya. Karena hanya kekudusanlah kita memenuhi kehendak Bapa. Dan yang terakhir, kehendak Bapa adalah supaya kita hidup dalam pengharapan. Saya sungguh bersyukur oleh karena setiap kali saya menyampaikan renungan rema, tidak hanya untuk saudara rema yang saya sampaikan, tetapi bagaimana dia berbicara kepada saya. Meskipun saya merasakan kata-kata yang saya sampaikan itu mungkin kata-kata yang sederhana, tetapi saya modifikasi supaya ketika saya rema itu saya sampaikan kepada saudara, dia dalam bentuk yang komplit. Dalam arti kata memberkati saudara. Ya mungkin sederhana saja. Bagi saya telah rema-rema yang sudah saya sampaikan kepada saudara, itu menimbulkan pengharapan kepada saya selama pandemi COVID-19 ini. Saya begitu yakin dan percaya, saudara-saudara sidang jemaat yang meskipun kita tidak berjumpa, saya percaya
Tuhan, Engkau memelihara kehidupan mereka. Engkau ya Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjauhan seperti ini, tetapi Engkau tetap dekat dengan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan saya hanya satu, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Saya tidak mau lari daripada Dia. Karena apa, saudara? Bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepadanya, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Roma 5 ayat 5. Roh Kudus sanggup memberikan kepada kita janjinya untuk kita dapat bertemu pada masa-masa yang akan datang. Dan itu merupakan pengharapan kita, bukan? Saya berharap peranan Roh Kudus ini mampu menguatkan kita masing-masing, mampu memberangsangkan kita untuk bergerak maju, baik dalam sebagai gereja Tuhan. Meskipun kita sudah hampir 2 bulan, kita berada seolah-olah tak ada orang yang mengunjungi kita. Tetapi saudara, Allah tak berdiam diri. Allah berada di sisi kita senantiasa untuk menyertai kita, memelihara kita. Biarlah firman Tuhan ini, peranan Roh Kudus sebagai dinamiseta bagi kehidupan kita orang percaya, tetap bergerak untuk memajukan gereja Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kekal, Allah yang kudus, yang telah memberikan firman-Nya kepada kami untuk kami renungkan bersama. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang mampu menjadikan kami sebagai alat di tangan-Mu, yang memberikan kuasa bagi kami untuk tetap Engkau pribadi Roh Allah yang kudus sebagai dinamisata yang mampu menggerakkan kehidupan kami untuk maju ke hadapan. Meskipun kondisinya yang seperti ini, kami yakini bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapa di sorga, melalui pembelajaran yang kami sudah pelajari ini, membawa kami untuk hidup di dalam pertolongan-Mu, hidup dalam kuasa-Mu. Sehingga Bapa di sorga, sebagai dinamisata, Engkau telah mampu menolong segala apa yang terjadi dalam diri kami. Bahkan mampu memberdayakan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu untuk tetap kuat, semangat melayani Tuhan. Bahkan juga Bapa di sorga, ajarkan kami untuk kehidupan kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Kami mampu memenuhi kehendak Bapa di sorga. Karena kehendak-Mu adalah kehendak Allah yang diwajibkan bagi kami untuk hidup di dalamnya. Ya Bapa, sempurnakanlah firman-Mu ini. Karena kami percaya di dalam kekuatan kuasa-Mu, Engkau sudah menyatakannya kepada kami. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.